We're back, The Tickers. Dan itu Hihihi. tadi sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar. Yap. Tapi sebelum ke sentimen, kita pengen tanya dulu ke Mbak Sheryl dari investasiku yang akan hadir Setuju. saat lagi ini. Tadi pertanyaan Eiza ya soal pinjol. Soal pinjol, karena ternyata tahun ini atau kuartal ini ya Aha. meningkat bahwasannya orang yang terlibat pinjol dalam bentuk buy now pay later lah, atau mungkin ya pinjaman dari bank juga lah, Aha. itu semakin tinggi angkanya. Aku wondering deh, sebetulnya ada nggak sih yang menggunakan pinjol itu untuk berinvestasi, karena berharap kayak ya bunga pinjolnya nggak sebesar cuan yang nanti mungkin akan didapatkan, kan bisa aja ya ada bisa yang bisa. berpikir seperti itu. Jadi dia kayak kalkulasi bunga return dari investasi yang dia lakukan itu lebih tinggi besar. daripada bunga dari si pinjol yang Pinjolnya. dibayar. Nah, Langsung nah, aja kita nah, tanya nah, nah. karena orangnya sudah ada di sini. Halo. Sheryl Tanuwijaya. Halo, The Tickers. Sore, Mbak. Sore, Mas. Selamat sore, Mbak Sheryl. Bagaimana hari Jumat sejauh ini? Ping lagi nih. Aman, aman. Aman ya. Aman ya. Hari ini sudah berencana mungkin weekendnya, hari Sabtu Minggunya mau ngapain, mau kemana? Mau beresin kerjaan. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau memang itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, nggak harus ditunda-tunda, nggak apa-apa ya, Mbak Sheryl. Betul ya. banget. Tapi kan kita lihat dari nadanya Mbak Sheryl juga sangat excited banget mau beresin kerjaan. Jadi bukan kayak aduh mau beresin kerjaan nih, bukan gitu. Biasanya kan mau beresin kerjaan, Iya. kerjaan lagi. Jadi Beresin kerjaan. passionately Membuktikan bahwa orangnya selalu positif. positif ya. Positif apa nih? Positive Positive vibes. Ya Positive hari ini vibes. ya gitu. Menjawab pertanyaan Eiza tadi, Mbak Sheryl. Banyak nggak sih atau ada nggak sih orang-orang yang mencoba untuk meminjam uang ke pinjol untuk bisa berinvestasi dengan catatan asumsi mereka bisa dapat keuntungan lebih besar gitu dari investasi itu? Ada dan banyak. Ih, banyak ya. Banyak. Banyak. Oh, Padahal hukumnya salah ya. dan riskan. Iya salah, tapi kalau terutama Gen Z ya yang masih semangat berapi-api gitu ya, pengen cepet kaya, pengen cepet financial freedom sehingga nggak usah kerja lagi, tinggal healing aja kerjaannya. Iya sebenarnya itu jadi cita-cita boleh, tapi sayangnya investasi itu nggak ada yang instan juga, perlu waktu gitu. Dan jangan hanya fokus pada returnnya aja, harus juga bisa melihat ada potensi risikonya gitu. Meskipun memang nggak langsung untung ataupun nggak langsung rugi gitu ya, bisa juga floating profit atau floating loss. Nah, tapi kalau uangnya pakai dengan pinjol, yang mana itu kan uang panas ya. Lalu itu juga ada bunganya. Pinjol itu bunganya kan luar biasa signifikan nih bunganya. Sedangkan dengan volatilitas fluktuasi instrumen investasi bisa jadi ya pas instrumennya lagi floating loss atau bahkan lagi rugi beneran, sedangkan juga harus bayar bunga pinjol, ruginya jadi 2 kali kayak gitu. Jadi nggak bijak hal seperti itu. Iya, karena ditakutkan nih melihat rerumputan, ini bukan rerumputan, ini rawa-rawa ya di belakang kita. Nah, jadi semakin kayak tuh kan naik terus, hijau terus, ini saatnya nih untuk pinjol, untuk investasi. Jadi FOMO Takutnya, ya ngelihatnya. iya gitu. Padahal sebetulnya gimana nih, hijau-hijau kan belum pasti atau tidak selalu diartikan kalau harus dia menaruh banyak misalnya. Pasti ada trik-triknya juga ya, ada ilmunya juga gitu maksudnya. Betul. Harus bijak juga investasi. Jangan jual rumah, jual mobil semua ditaruh semua di investasi. Padahal itu bentuk investasi juga ya rumah. Investasi kan banyak instrumennya. Bentuknya, betul. Ada properti kayak rumah, apartemen, tanah. Ada juga surat berharga termasuk saham, obligasi, reksadana. Ada juga logam mulia. Ada juga investasi barang antik. Ada juga investasi perkebunan. Banyak ya. Investasi peternakan. Ya. Jangan investasi anak. Oh iya, katanya kan nggak boleh jadi anak Kecuali tuh peternakan. Nah,
Itu kan kambingnya beranak, sapinya beranak. Kalau anak kan nggak dijual ya, nggak buat Anak dijual. kemana? Anak kambing saya. Hilang. Iya. Kalau kata Pak Firman tuh apa aja bisa dilakukan untuk bisa mencapai sebuah investasi Ya. lewat pakai cara apa saja. Tapi bedanya kita tuh sama yang lain adalah kita tuh harus punya wisdom. Harus Betul bijaksana banget, ya. harus bijak. Bijaksana. Iya, Iya. sebijaksana kita melihat pergerakan pasar hari ini. Seru. Yang apa Apa namanya? Kemarin kita ngobrol sama Mbak Sandra tuh divalidasi sama Mbak Sandra kalau memang pergerakan ISG cenderung menurun dalam 1 minggu terakhir gitu. Kalau perkiraannya adalah ketika makin akhir pekan akan terjadi konsolidasi pelemahan. Tapi hari ini justru ada penguatan, Mbak Sheryl. Apa yang membuat pasar lebih confidence hari ini berinvestasi? Oke, nah jadi semalam ini ada rilis data dari Amerika berupa data inflasi Amerika periode September Oke. gitu. Lalu juga ada rilis data klaim pengangguran mingguan. Dan secara mengejutkan, baik inflasi maupun tenaga kerja ini ternyata sama-sama naik di Amerika. Inflasinya naik. Yes, Oke. inflasinya yang udah beberapa bulan terakhir nih dalam tren disinflasi justru malah jadi inflasi lagi gitu. Oke. Dan ini di luar perkiraan pasar. Lalu juga klaim pengangguran mingguannya nih bahkan ke level tertinggi dalam 14 bulan terakhir. Nah, dengan seperti itu, market jadinya ragu-ragu. Wah, dengan kondisi ekonomi Amerika yang berarti belum benar-benar kuat, apa iya nih The Fed mau turunin suku bunga? Gitu. Nah, kalau dari Asia, regional Asia termasuk Indonesia, di sore hari ini nih kompak menguat. Ya, ini kali ini tetangga kita yaitu China membawa sentimen positif, bukan lagi PHP. Bukan karena bentar lagi kayaknya akan dikalahkan sama Indonesia ya di kualifikasi Piala Dunia. Tapi karena pemerintah China ini mengucurkan stimulus berupa fasilitas swab sebesar 71 miliar US dollar atau kurang lebih 500 miliar yuan untuk meningkatkan likuiditas pasar modalnya. Nah, itu uang semua, Mbak. itu uang yen. Yuan. Semua. Yuan. Banyak banget ya. Yuan. Itu dalam bentuk sop, Kak. So, Dan somai. Enggak dong. wah. Nah, jadi bursa regional Asia hari ini tuh bergelora semua nih, termasuk Indonesia. Jadi soal revisi turunnya World Bank, soal PDB PDB China, seolah-olah lupa. Apalagi besok pagi hari Sabtu nih. Nah, di China juga lagi masih kerja dia, nggak weekend ya. Oh, mereka tuh kerjanya pas Sabtu. Iya, jadi kalau tadi tanya weekendnya ngapain, kerja. Nah, termasuk ini juga Menteri Keuangan China di hari Sabtu besok local time mereka jam 10, mereka akan melakukan konferensi pers yang rencananya akan mengumumkan stimulus fiskal yang baru untuk membantah prediksi World Bank tersebut. Wah. Jadi ia mau meluncurkan fiskal stimulus yang baru untuk mendukung perekonomian China. Jadi rencana China, pemerintah China meluncurkan stimulus fiskal itu udah firm jadinya, Mbak. Tinggal Udah. besok akan kita lihat jumlahnya berapa Betul. kepastiannya gitu ya. Betul. Nah, memang beberapa hari lalu terlihat, komentar dari PBOC kelihatannya hanya PHP nih. Tapi besoknya langsung dikucurkan tuh fasilitas swab tersebut. Jadi sudah lebih terlihat visible gitu. Lalu apalagi diikuti sama rencana besok nih konferensi dari Menteri Keuangan di China, itu jadi semakin optimis lagi marketnya. Jadi itu sentimen terbesar untuk hari ini ISG Dari global. dari global. Dari domestik, kemarin Pak Jokowi mengumumkan kalau Bumi Serpong Damai ini ya, BSD tuh juga termasuk dalam kawasan ekonomi
kawasan ekonomi khusus, KEK, ya, kawasan ekonomi khusus. Dan ini menjadi booster buat sektor properti yang hari ini menjadi penopang IHSG yang paling dominan. Oh gitu. Penguatannya tuh sampai 3% secara sektoral. Makanya emiten-emiten landed house kayak BSDE, Ciputra ini pada rally bahkan menguat lebih dari 5% dalam satu hari. Oh itu sentimen terbesarnya dari berita soal BSDE tadi ya? Ya, dari Pak Jokowi akhirnya mengakui kalau BSDE ini termasuk KEK gitu. Kemarin Soalnya kan TANI. Soalnya ada informasi juga kan dari Pak Basuki bahwa untuk mendorong lebih banyak terjualnya rumah subsidi ini akan dinaikkan batas syarat penghasilan yang bisa membeli rumah subsidi gitu, dari yang 8 juta jadi 12 juta. Iya, tapi kan sebelumnya juga kita tahu pemerintah tuh meluncurkan stimulus PPNDTP sampai akhir tahun dengan nilai maksimal 2 miliar. Ya, itu kan dari sisi kenaikan ke 12 juta penghasilan itu kan sebagai bentuk proteksi juga ya, jangan sampai kadang kan orang nekat seperti tadi pertanyaan di awal ya. Wah, investasi ini menjanjikan, kita ambillah pinjol untuk jadi modal. Kadang juga dimanfaatkan sama masyarakat tuh, sebagian masyarakat ya. Wah, udah punya gaji double digit nih, udahlah ambil cicilan rumah. Tapi seiring berjalannya waktu ya jadi uangnya terlalu ketat sehingga dia nggak benar-benar mampu gitu. Jadi pemerintah bijak juga sih hal tersebut. Jadi untuk memitigasi kredit macet di masa depan. Karena kalau kredit macet ya kita lihat di China, kelumpuhan sektor properti di China itu benar-benar efeknya domino buat perekonomian dia. Jadi jangan sampai hal itu terjadi di sini gitu. Oke. Karena memang juga keputusan untuk membeli sebuah properti itu memang harus dipikirkan secara matang. Betul, juga nggak gitu boleh ya. nekat Kadang-kadang atau memang maksa. Karena berpikir kayak ya nanti takut keburu naik gitu harganya, padahal sebetulnya juga ada kayak iklan ya, iklan properti. Hari Senin naik harganya. Jadi kita harus beli hari Jumat sore. Haruslah kalian FOMO terhadap segala macam properti yang kami jual. Tapi apa mungkin sebetulnya ini kan yang naik juga di di bidang properti juga. Mungkin nih pada saat kemarin daya beli lagi lumayan lesu tuh karena orang-orang lagi keep uangnya untuk membeli properti. Itu mungkin gak sih Mbak? Terjadi. Betul. Karena berdasarkan survei juga, data historical, memang kecenderungan orang tuh untuk berinvestasi menjelang pergantian pemerintah itu jadinya turun. Termasuk juga investasi asing ke dalam negeri kayak gitu. Karena nunggu kebijakan. Iya, wait and see. Kebijakan barunya apa sih? Iya. Ada aturan yang dirubah nggak ya? Gitu. Oke. Jadi ISG hari ini ditutupnya di level 7520 ya Detikers. Di sore ini ditutupnya naik 40 poin atau 0,54%. Jadi trennya akhirnya menguat ditutupnya di akhir pekan ini. Kalau untuk pekan depan kira-kira akan seperti apa perjalanan ISG mengarungi hari-harinya, Mbak Sheryl? Oke. Kalau minggu depan ini ada potensi rebound. Potensi rebound. Kenapa? Karena di pertengahan pekan depan ini ada RDG Bank Indonesia. Iya benar lagi. Betul. Nah, mayoritas pasar sih melihat BI akan cenderung menahan suku bunga di level 6%. Oke, tahan ya. Karena ya data semalam ini juga membuat The Fed lagi galau. Jadinya mau pangkas apa enggak di bulan November kayak gitu. Oke. Jadi minggu depan kita akan pantau lagi Detikers, tapi ini melihat pergerakan di IHSG 7.500 masih optimis lah ya Mbak ya, sampai akhir tahun kita masih bisa akan tembus ke level 8.000. Betul, masih optimis ya? Dong. Optimis. Ini yuk, belanja dulu ya. Justru aku mau nanya, ini di weekend ini nggak pada profit taking gitu? Mau weekendan, mau apa kek? Mungkin ada faktor ini ya, tanggal muda ya. Masih atau lagi baru pada dapat insentif kayaknya setelah tanggal 10 nih. Oh gitu. Mungkin juga gara-gara itu ya, atau udah pada duluan profit takingnya ya Mbak di awal pekan kemarin ya. Justru ini jadinya pada optimis ya, terpengaruh dari Asia tadi, dari angin China. Segar dari China tadi ya. Jadi kita nantikan kita nantikan apa berita yang dibawakan besok pagi ya. Betul. Yang pasti mempengaruhi juga nih market kita. Terima kasih Mbak Sheryl atas